Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Saya ingin ngasih pendahuluan. Ya. Ketika kita beragama, pada lingkaran pertama, lingkaran syariat, tatanan hukum untuk kehidupan sehari-hari. Kalau itu kita beragama masih di wilayah hukum atau syariat, kita berpotensi perang saudara. Kalau kita masuk ke lingkaran yang lebih dalam lagi, yaitu thariqah, juga masih ejek-mengejek satu dengan yang lain. Thariqah Naqsabandi dengan thariqah Tijaniyah, ejek-ejekan, Pak. Betul nggak? Kalau kita masuk wilayah akidah, keyakinan, akidah ilmu tauhidnya, saling bunuh-membunuh. Kaum rasionalis itu 10.000 yang dibunuh korbannya. Konflik antara Islam tradisional, Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Mu'tazilah, korbannya sudah luar biasa. Kapan kita akan berhenti bertengkar ketika dalam beragama kita sudah masuk dalam wilayah cinta? Sekalipun kita dalam beragama di masyarakat ini ada kebencian, ada dendam, ada saling menumpas, saling mencilakakan, tetapi Allah telah berkomitmen semua agama akan dibela oleh Allah. Ini di Al-Qur'annya ada. Jangan dibilang sangarang lagi, nanti gaduh lagi dibilang sangarang. Ada referensinya, ada. Laula daf'allahin nasa, sokang benuh. Surat apa ini nih? Supaya mereka tahu gitu. Saya bacakan saja, ini firman Tuhannya. Laula daf'allahin nasa, kalaulah bukan karena pembelaan Tuhan kepada manusia, semua manusia, ya, ba'dhum ala ba'din, sebagian atas sebagian, ya, yang agresornya, ya kan, negara yang diserang dan yang menyerang, yang dipukul dan dipukul, semuanya, yang zalim dan mazlum, semuanya dibela oleh Allah, semuanya dibela. Ya, artinya tidak akan bisa kita memusnahkan siapapun. Lahuddimat sawami'u, pasti kelenteng-kelenteng akan hancur kalau bukan karena dibela oleh Tuhan. Wabiyaun, dan sinagog juga akan habis runtuh kalau bukan karena dibela oleh Tuhan. Wasolawatun, dan gereja-gereja juga akan hancur kalau bukan dibela oleh Tuhan. Wa masajidu, dan masjid-masjid juga akan hancur. Sampai sekarang masjid masih banyak, gereja masih banyak, kelenteng masih banyak, wihara masih banyak, sinag masih banyak, masih utuh agama ini. Kenapa? Semuanya dibela oleh Allah. Itu. Jadi artinya di sini yang menyebabkan kita ini bertengkar satu dengan yang lain adalah bukan persoalan agama, tapi persoalan kepentingan yang bermain di situ. Pengaruh, kepentingan materi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Bukan masalah agama.
Nah, kemudian juga yang kedua adalah karena misinterpretation, penafsiran yang keliru terhadap teks-teks agama itu sendiri. Penafsirannya dipaksakan sesuai dengan kemampuan dia berpikir. Tidak didiskusikan dulu, diseminarkan dulu, dibicarakan dulu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Seperti satu contoh yang dari salah penafsiran. Di dalam beragama Islam ada standar kebenaran, standar eksistensialisme. Di bawah, kamu akan menjadi orang hebat, kelompok hebat apabila memainkan dua peran, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat baik, mencegah kejahatan, supaya negeri itu aman, damai, tentram, makmur. Kita berbuat baik, yang lapar kita kasih makan, yang bodoh kita ajarin, yang sakit kita obatin, anak-anak kita biayai sekolahnya, kebaikan-kebaikan, dan kita mencegah kejahatan, pencurian, perampokan, penipuan sebagainya. Itu standarnya. Tetapi ketika orang menafsirkannya amar ma'ruf nahi mungkar itu secara sewenang-wenang sesuai dengan pikiran sendiri, akhirnya orang yang berbeda agama dianggapnya kemungkaran. Padahal kemungkaran itu adalah kriminal sebetulnya. Masa orang beragama beda dianggapnya kemungkaran, kriminal? Memangnya kita menganggapnya satu dosa, satu kejahatan. Masa orang beragama beda dianggapnya jahat? Ya itu sih akhirnya bikin tempat ibadah dipersulit dan sebagainya, karena dianggapnya sebagai kejahatan. Kejahatan itu mencurian, pembunuhan, narkoba, korupsi dan sebagainya yang merusak moral, itu yang namanya mungkarat, bukan berbeda agama. Itu yang menjadi hal macam itu. Jadi akhirnya kembali kepada misinterpretation, ya, salah tafsir itulah yang juga ambil peran penting terjadinya kegaduhan-kegaduhan di antara kita ini. Tapi kesulitannya ketika kita menegur, ngajak berantem. Dan akhirnya jawabnya pokoknya. Ya kalau sudah pokoknya nggak usah debat dong. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Ini bukan katanya, tapi saya yang mengalami sendiri. Dalam berkomunikasi dengan sesama teman-teman kita yang beragama Islam, ada satu pertanyaan, Pak Sohadi. Bagaimana hukumnya membantu orang Kristen yang kelaparan? Dijawabnya oleh seorang ustadz itu, tapi di masyarakatnya sudah dianggap kiai. Tidak ada pahalanya, malah mendapat dosa. Kenapa? Karena orang Kristen orang kafir, musyrik. Jadi kalau kita kasih makan orang itu, jadi kita akan memperpanjang kemusyrikan, berarti kita mendapat dosa. Saya jadi terkejut begitu tuh. Nolong orang kelaparan karena agamanya beda, tidak ada pahalanya. Saya tidak membantah, karena ini menjadi suatu hal yang sangat unik bagi saya. Balik saya bertanya, nah kalau yang kelaparan itu seekor anjing, lalu saya kasih makan, ada pahalanya nggak? Nah kalau anjing mah ada. Jadi dalam pikiran orang itu, kalau berbeda agama nggak ada pahalanya. Jadi saya dapat ilmu baru, ternyata anjing lebih mulia dari binatang. Anjing lebih mulia dari manusia. Nah itulah yang jadi persoalan. Ini bolak-balik penafsiran kita yang sesungguhnya perlu kita perbaiki. Nah, misinterpretation ini sudah dimulai sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan itu saya punya faktanya, punya referensi, bukan katanya. Semacam itu. Nah, lalu pada akhirnya
Ini adalah sifatnya kegaduhan yang terjadi antara kita adalah karena pergeseran waktu dan zaman, situasi dan kondisi yang terus bergeser berubah, dan kita tidak mau melihat pergeseran itu. Dikiranya everlasting, bahwa ajaran itu selamanya adalah sudah tidak bisa dirubah-rubah. Itu yang menjadi persoalan. Di depan mata saya sehari-hari banyak suami yang mukulin istrinya, dan terakhir saya melihat seorang suami mukul kepala istrinya dengan helm, karena dia bangkang. Ternyata dia tidak pernah merasa berdosa mukul istri itu, karena di Al-Qurannya ada. Saya bacakan ayatnya. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Apabila istri-istri yang membangkang itu, ya, membangkang, maka tahapan pertama nasihatilah dia, diberi nasihat. Kalau masa pembangkang juga tidak mau apa yang diinginkan suami, wahjuruhunna fil madaji, disimpan, ditahan, dipenjara, diikat di kamar tidur, disekap. Wadribuhunna, lalu pukullah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Negara kita sudah mengeluarkan undang-undang KDRT. Dia tetap berteguh, diabaikan undang-undang negara, dia tetap berteguh berpegang pada firman Tuhan yang membolehkan menyekap istrinya dan memukuli istrinya. Ini yang terjadi. Negara kita sudah punya undang-undang pernikahan, bahwa perceraian tidak cukup diucapkan oleh suami, karena ini menistakan perempuan, betul. Harus diproses di pengadilan. Sehari-hari saya bertengkar dengan tamu yang meminta fatwa bagaimana hukumnya suaminya sudah mengatakan cerai. Saya bilang tidak benar cerainya. Cerai harus diproses pengadilan, tapi di kitab kuningnya sah. Yang minggu kemarin tuh 3 kali dia mengucapkan cerai, berarti sudah habis talaknya, dan istrinya harus dikawinkan dulu dengan lelaki lain. Ini gimana begini? Ini undang-undang. Ya tapi masa Al-Quran ditinggalkan? Ini yang jadi persoalan. Ya kenapa demikian? Satu sebabnya mereka yang tetap bersikukuh, ya kan gitu, bahwa adalah karena meyakini bahwa Islam itu sempurna, sehingga tidak boleh direvisi, tidak boleh dihentikan, tidak boleh diperbaiki, tidak disempurnakan, sudah sempurna. Artinya kita sudah tidak perlu mikir lagi, tinggal amalkan saja secara tekstual. Ini yang menjadi masalah. Makanya saya dibully. Menurut Buya Sakur, Islam tidak sempurna, betul nggak? Di YouTube, betul nggak? Saya disalahkan. Maksudnya apa Anda jadi marah itu? Maksudnya sempurna. Jadi yang sempurna bagaimana? Jadi artinya ketika Amerika melarang perbudakan sebagai hak asasi manusia, dinyatakan tidak sah. Abraham Lincoln tidak berhak membebaskan perbudakan karena agama kita tidak melarang perbudakan. Apa Anda yakin Tuhan memperbolehkan perbudakan? Itu persoalannya, itu saja. Jadi ujung-ujungnya sebab konflik antara kita ini, yang satu adalah karena misinterpretation, ya kan begitu, teks agama semacam itu. Kemudian ada lingkaran-lingkaran kita pada lingkaran syariat, torekot, hakikat ini. Dan satu lagi, penyebab dari kegaduhan ini, konflik antara kita, itu sudah diprediksi
oleh para malaikat-malaikat. Kalau kita merujuk cerita kejadian Adam, malaikat dan sebagainya, dari sejak dulu diprediksi aja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa wahai Tuhan, kata malaikat, menciptakan Adam yang nantinya akan bikin kerusakan dan akan banjir darah? Apa tidak cukup kami saja? Itu sudah prediksi malaikat. Ya, memang semacam itu yang terjadi. Nah, apa yang memicu orang jadi perang saudara, bertempur dan bunuh-bunuh adalah dari kesombongan manusia itu sendiri. Terima kasih. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah dua kali kita hati kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus